Halo sobatku dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu tersenyum bahagia. Di video kali ini kami menyajikan beberapa wisata kuliner yang ada di kota Yogyakarta. Jadi, selain sobatku berwisata alam atau ke tempat destinasi yang sangat menarik di Jogja, sobatku juga bisa merasakan kuliner khas yang ada di Jogja. Yuk, simak video berikut. Jalan-jalan biasanya memang identik dengan wisata kuliner. Mencicipi berbagai menu masakan yang ada di sebuah lokasi wisata adalah salah satu kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi jika lokasi wisata tersebut terkenal akan berbagai kulinernya yang nikmat. Tentu ini akan menjadi pengalaman liburan yang tidak akan terlupakan. Salah satunya adalah daerah Yogyakarta yang terkenal akan wisata kulinernya. Nah, bagi sobatku yang baru berkunjung ke kota Jogja, pasti bingung di mana mencari lokasi makan dan nongkrong yang enak di Jogja. Jangan khawatir, berikut ini akan kami berikan beberapa wisata kuliner yang enak dan legendaris serta paling terkenal untuk sobatku ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini ke semua teman-teman sobatku. Kas. Number 1. Gudeg Yujum. Siapa sih yang tidak mengenal gudeg Jogja? Kuliner khas daerah istimewa Yogyakarta ini sangat terkenal hingga ke seluruh negeri. Gudeg menjadi andalan salah satu destinasi wisata kuliner Jogja yang banyak dicari wisatawan. Banyak yang menjadikannya oleh-oleh nikmat saat berkunjung ke daerah ini. Salah satu gudeg yang terkenal akan kenikmatan dan ramai pengunjung adalah Gudeg Yujum. Gudeg Yujum pertama kali berjualan di kawasan Karangasem, sebelah utara Universitas Gadjah Mada. Salah satu keunggulan Gudeg Yujum adalah semuanya dibuat menggunakan alat masak tradisional, yakni kayu bakar. Meski rasa manisnya cukup nendang, gudeg kering ini cukup diincar wisatawan dari luar Jawa. Rasa manis gudeg yang disajikan di warung Gudeg Yujum akan memanjakan indera perasa para sobat kue. Bagi pecinta rasa pedas, tambahkan sambal yang akan menjadikan rasa gudeg menjadi lebih sempurna. Dilihat dari penampilannya, gudeg yang disajikan di warung ini tidak berbeda dengan gudeg-gudeg lain yang ada di Yogyakarta. Yang membedakan adalah rasa yang ditawarkan. Rasa istimewa gudeg warung ini mampu memberikan sensasi yang berbeda. Rasa gudeg Yujum akan selalu menjadi pengingat betapa kayanya kuliner khas Nusantara. Warung Gudeg Yujum buka pada pukul 7 pagi hingga jam 10 malam. Jangan lupa dicoba ya sobatku. Number 2. Angkringan Kopi Jos Lekman. Angkringan Kopi Jos Lekman adalah salah satu angkringan yang cukup dikenal di Yogyakarta. Sesuai namanya, angkringan ini menyediakan minuman yang unik yang bernama Kopi Jos. Kopi Jos adalah minuman kopi hitam yang kemudian diberi bara api saat penyajiannya. Nama Kopi Jos diambil dari bunyi jos saat arang panas dimasukkan ke dalam segelas kopi. Kabarnya, angkringan paling populer dan legendaris di Jogja ini adalah angkringan Lekman, pencetus Kopi Jos. Mulanya, Lekman tak sengaja memasukkan arang ke dalam kopi klotok yang sedang dibuatnya, hingga ternyata menghasilkan rasa yang nikmat. Angkringan Kopi Jos Lekman saat ini sudah dijalankan oleh generasi ketiga, yakni anak dari Lekman yang bernama Kobar. Angkringan Kopi Jos Lekman ini berlokasi di utara stasiun Tugu. Meskipun angkringan Kopi Jos Lekman sudah terkenal, tetapi harga makanannya murah meriah. Di angkringan Lekman juga menyediakan makanan lain seperti nasi kucing, gorengan, dan aneka sate yang tidak menguras isi dompet. Angkringan Lekman buka pada pukul 6 sore hingga jam 2 pagi. Number 3. Sate Klatak Pak Pong. Salah satu kuliner legendaris yang tidak boleh sobatku lewatkan ketika berkunjung ke Jogja adalah sate klatak. Sekarang ini sudah banyak pedagang menjual sate klatak. Tetapi salah satu warung sate klatak yang paling terkenal adalah sate klatak Pak Pong.
Warung ini berlokasi di Jalan Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, dan buka pada pukul 9 pagi hingga jam 11.30 malam. Ketika mendengar kata sate kelata, jangan bayangkan daging kambing dengan siraman sambal kecap seperti sate kebanyakan. Sate kelata sangatlah berbeda, sangat unik. Sate kelata terbuat dari daging kambing muda yang dipotong lalu ditusuk dengan ruji sepeda motor. Ya, sobat gue nggak salah membaca kok. Ruji motor yang terbuat dari besi itu. Penggunaan ruji ini dipercaya bisa menghantarkan panas lebih baik, sehingga daging bisa matang secara merata, luar dan dalam. Bumbu yang digunakan dalam membakarnya juga sangat sederhana, hanya garam dan merica. Kesederhanaan ini membuat rasa dagingnya muncul, sehingga rasa gurih alami sangat terasa. Ditambah dengan keempukan daging kambing muda, sempurna. Number 4. Mangut lele Mbah Marto. Mangut lele merupakan makanan sederhana, namun Mbah Marto mengabdikan hidupnya lebih dari 60 tahun melestarikan sajian lele yang gurih dan sedap ini. Olahan ikan lele dengan kuah santan berbumbu pedas jadi salah satu sajian khas di daerah sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada versi lele yang digoreng dan lele yang diasap. Menyebut mangut lele di kawasan Bantul, Yogyakarta tak bisa melewatkan nama Mbah Marto. Warung mangut lele Mbah Marto terletak di Dusun Genang, Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Meski letaknya tak di daerah strategis, tetapi kelezatan mangut lelenya membuat orang kembali menyinggahi warungnya. Warung mangut Mbah Marto buka pada pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Bukan hanya karena mangut lele yang rasanya pedas, gurih, dan enak, tetapi karena keramahannya membuat orang rindu. Kalau di kota-kota besar dunia orang menggandrungi open kitchen sebagai bentuk modern restoran, Mbah Marto sudah sejak dulu mempraktekannya. Ya, kalau makan di warungnya, Anda bisa langsung masuk ke dapur. Aroma sangit atau smoky asap dan kayu bakar beradu dengan gurih wanginya kuah mangut yang dimasak. Number 5. Mie ayam Butu Mini. Pecinta kuliner Jogja tak asing lagi dengan warung mie ayam Butu Mini. Letaknya di Jalan Imogiri Timur nomor 187 Umbul Harjo, Yogyakarta. Lebih tepatnya di sebelah utara pintu masuk Terminal Giwangan. Warung makan ini boleh saja sederhana, tapi jumlah pengunjung yang datang cukup fantastis. Hal ini karena mie ayam Butu Mini sudah lama berdiri. Kabarnya sudah berjualan sejak tahun 1990. Ramainya kedai pinggir jalanan sederhana ini tak hanya karena kelegendarisan warungnya, namun pecinta kuliner rela antri karena rasanya yang tak pernah berubah. Teksturnya masih lembut dan bikin lidah tak berhenti bergoyang. Porsinya juga tidak sedikit, sehingga puas makan siang di tempat makan ini. Dijamin tak akan rugi kalau mampir ke warung milik Butu Mini. Selain porsinya yang banyak, mie ayam Butu Mini memiliki ciri khas. Ukuran mie di warung ini cukup besar dan terasa kenyal ketika dikunyah. Sementara kuahnya lebih kental dibandingkan warung lain. Warnanya kecoklatan dengan rasa manis yang menggugah selera. Rasa spesial tersebut dihasilkan dari proses memasak ayam yang digunakan sebagai topping. Menggiurkan bukan? Warung mie ayam Butu Mini buka dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Warung ini tidak membandrol mahal untuk menu andalannya. Harga per porsinya berkisar antara 8 hingga 14 ribu rupiah. Bagaimana? Makin penasaran dengan mie ayam Butu Mini ini? Kuy, atur jadwal untuk kuliner enak di Jogja. Number 6. Oseng-oseng mercon Bu Narti. Sesuai dengan namanya, yakni oseng-oseng mercon, makanan tersebut terkenal sangat pedas. Namun kepedasan itu justru membuat orang-orang rela antri untuk bisa makan di pinggir jalan. Nasi putih panas dipadu oseng-oseng super pedas meledak di mulut. Kelezatan kikil bercampur aneka bumbu dapur menggoyang lidah, menuntut kita untuk pantang berhenti menyuap. Nah, itu bayangan buat sobatku yang belum pernah mencicipi kuliner oseng-oseng mercon. Oseng-oseng mercon Bu Narti ini berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Gang Purwodiningrat, Yogyakarta, dan buka pada pukul 6 sore hingga jam 12 malam. Kuliner ini sangat populer untuk wisatawan yang berlibur di kota Yogyakarta. Puluhan orang duduk lesehan di atas tikar pinggir jalan, dengan raut wajah yang tampak terengah-engah dan beberapa sibuk mengelap peluh di keningnya. Bagi para sobat kui pecinta pedas, kuliner ini sangat wajib untuk dicoba. Untuk harga oseng-oseng mercon, tergolong sangat terjangkau untuk isi dompet wisatawan. Harganya berkisar 25.000. Untuk harga minumannya berkisar 3-5 ribu rupiah. Nah, itu adalah 6 wisata kuliner yang kami rekomendasikan untuk semua sobat kui ketika berlibur atau berkunjung ke Jogja. Oke sobat, sampai bertemu di Jogja dan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman sobat kui. Tunggu apa lagi? Gas gas gas!